wa antum ta'lamun, dan jangan kamu sembunyikan hak padahal kamu mengetahui. Jadi yang begitu karakternya. Di ayat yang lain juga disyaratkan wajah al-haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Karakternya begitu. Kalau hak sudah datang, batil minggir. Nggak ada ruang buat kebatilan sebenarnya. Kalau hak sudah datang, nggak ada ruang buat kebatilan. Dia nggak bisa bersanding. Karakternya nggak bisa. Kalau hak datang, batil minggir. Kalau batil datang, hak minggir. Yang begitu karakter dasarnya. Nggak bisa ketemu. Dan ini sunnah dalam sebuah kehidupan, sunnah pertarungan, dan ini sampai hari kiamat nggak bisa disatukan. Karena apa yang dilakukan Rasul itu reaksi spontan, dia tinggalin kejadian yang begitu mestinya. Jadi buat kita orang-orang yang beriman, yang sadar, harusnya begitu nyikapi kebatilan, nggak bisa. Sehingga saya katakan kalau ada orang yang katanya taat pada Allah tiba-tiba asik dengan iklim kemaksiatan, ini satu hal yang nggak mungkin. Karena Rasulullah SAW juga misalkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini buat siapa? Buat orang beriman. Manakala kamu melihat kemungkaran, berubah dengan tangan kamu. Kalau nggak bisa, fabil lisan, berubah dengan lisan kamu. Kalau nggak bisa, fabil qalbi, berubah dengan hati. Tapi kata Rasulullah, berubah dengan hati itu adaful iman, selemah-lemahnya iman. Itu artinya apa? Kebencian kita terhadap kemungkaran itu akan sangat menentukan kualitas iman kita. Gitu. Kalau kita benci dengan kemungkaran, makin benci dengan kemungkaran, itu menunjukkan makin loyalnya kita kepada kebenaran. Gitu. Karena yang mustahil ada orang beriman senang sama ketaatan, tapi senang juga dengan kemaksiatan. Ini mustahil. Gak mungkin, gitu. Gak mungkin. Sehingga kalau ada sebuah musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu kalau udah musibah udah datang, itu kan Allah nggak pilih-pilih. Yang taat atau yang maksiat nggak pilih-pilih, semuanya akan kena musibah itu. Sehingga Allah berfirman dalam satu ayatnya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kamu dengan satu musibah, satu azab yang kalau Allah turunkan kepada satu umat itu nggak pilih-pilih, nggak menimpa orang yang zalim saja, tapi semua orang kena gitu. Yang taat, yang nggak taat kena, yang maksiat, yang nggak maksiat kena. Gitu. Sehingga pernah satu riwayat ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin nurunin azab, ada malaikat yang berkata pada Allah, ya Allah ini ada orang yang sholat, ini ada orang sholat, diazab nggak? Kata Allah azab. Sebagaimana juga pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah SAW, kalau azab sudah turun, itu kan ada orang yang ibadah, ada orang sholat, ada orang ngaji, itu kena azab nggak? Kena. Kenapa kena? Kenapa diazab juga? Kata Allah, kenapa diazab juga? Karena orang itu nggak pernah marah karena ngelihat kemaksiatan diam aja, nggak marah. Ngelihat kemungkaran nggak marah. Itu aja melahirkan kebencian, kemurkaan Allah. Jadi kenapa orang yang sholat itu juga kena azab? Karena kata Allah, karena orang itu nggak pernah marah karena aku. Nah, ngakunya beriman pada aku, taat pada aku, cinta pada aku. Dia nggak benci dengan kemaksiatan, dia nggak benci dengan kemungkaran, dia nggak benci dengan kebatilan. Dia nggak pernah marah karena aku. Karenanya Allah Subhanahu Wa Taala terang-terang mengatakan, "Laqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatullahi yukfaruha aw yastahza'u biha fala taqulu ma'ahum hatta yaqulu fi haditsin ghairi innakum idza misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a." Sesungguhnya telah turun dalam kitab ini, dalam Al-Quran, manakala kamu melihat ayat-ayat Allah diingkari, manakala kamu melihat ayat-ayat Allah ini diperolok-olokkan, maka Allah mengatakan, fala taqudu ma'ahum. Jangan kamu duduk-duduk lagi bersama mereka. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai mereka merubah ucapannya, sampai mereka merubah sikapnya. Kalau enggak, kamu duduk bersama mereka, kamu saksikan ayat Allah diingkari, ayat Allah diolok-olok, kamu tetap duduk bersama mereka. Apa kata Allah? Idza misluhum, kamu serupa dengan mereka. Apa maknanya serupa? Maknanya serupa itu pilihan cuma dua. Ima kita udah kafir seperti mereka, ima kita munafik. Itu aja pilihannya.
Karena kemudian Allah mengatakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sungguhnya Allah akan mengumpulkan orang kafir dan orang munafik semuanya dalam neraka jahanam. Jadi mau nggak main-main. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sebenarnya reaksi spontan dari keimanan. Emang begitu mesti benci, memusuhi, mengingkari kebatilan. Kalau bisa berubah dengan tangan. Kalau nggak bisa berubah dengan lisan. Kalau nggak bisa berubah dengan hati. Kalau hati aja nggak berubah, ya nggak ada iman. Itu ekspresi dari keimanan asli, itu nggak bisa dibuat-buat. Nggak bisa dibuat-buat. Yang begitu karakter iman itu tuntutan buah dari keimanan. Artinya apa? Ini pembelajaran berharga buat kita. Bahwa memang mestinya orang yang mengaku beriman itu nggak bisa tinggal bersama dengan cinta, dengan kemaksiatan, dengan kejahilian, kecuali dia akan berubah. Itu poin kedua yang penting dari wisdahnya Rasulullah SAW. Jadi dia reaksi dari keimanan. Yang ketiga, ustaznya Rasulullah SAW memberikan pesan pada kita sebagai sarana recovery. Orang yang hidup di tengah-tengah kemaksiatan nggak mungkin nggak recovery. Kalau nggak, dia akan maksiat, akan jadi ahli maksiat. Bisa nggak? Orang beriman tinggal di tempat maksiat dan dia nggak pernah recovery hatinya. Bisa nggak dia jadi maksiat? Bisa. Awal-awal sih benci, ya. Awal-awal benci, makin sering ditawarin, ya hilang bencinya. Hilang bencinya, besok-besok bukan ditawarin, dia nyari dia. Yang begitu karakternya. Makanya sering saya katakan orang mencuri pertama itu gelisah dan nggak bisa tidur. Itu fitrahnya masih main. Mencuri pertama ya, belum pernah mencuri pertama pasti gelisah dan nggak bisa tidur. Mencuri kedua itu gelisah, tapi bisa tidur. Mencuri ketiga itu nggak gelisah dan bisa tidur. Sampai pada tingkat tertentu nggak mencuri dia gelisah. Nggak bisa tidur. Dan bisa tidur, nggak mencuri ya. Itu begitu jadi karakternya. Karakter jadi begitu. Orang pertama digempur oleh kejadian memang bertahan, makin sering digempur, pada akhirnya dia teroran. Kalau sudah teroran dia jadi senang, pada akhirnya dia jadi gemar dengan kemaksiatan. Gitu. Mencari dalil, beribu dalil untuk memberikan legitimasi dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Ini kan. Maka Rasulullah SAW hijrah itu recovery, mengcover kembali gitu, menata kembali hatinya untuk tetap ada di track di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin enggak, dan ini dibutuhkan. Kalau enggak, susah. Maka pertama saya katakan pertama menolak. Makin sering dikasih, ya nggak menolak sih, kalau dikasih boleh juga. Sampai pada tingkat tertentu, kenapa gua nggak dikasih? Gitu. Sampai pada tingkatnya, mana dia jatah gua? Jadi terus begitu, gitu. Begitu karakternya begitu. Kalau dia nggak recovery, ditata kembali gitu. Karena setan itu ganggu kita. Sering saya katakan setan itu ganggu kita, bukan digodain terus selesai. Seperti anak muda yang godain perempuan di jalan, disiu-siu, digodain selesai. Enggak, setan godain kita nggak begitu. Setan godain kita digoda, ditarik, diseret, tersandra dengan maksiat. Ini yang kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Dalam hati mereka ada penyakit, tapi terus begitu dirorong dengan penyakitnya. Setan itu menyandra dengan kemaksiatan yang kita lakukan sampai bertambah sakitnya. Kalau sudah begitu bisa jadi qatamullahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Jadi tertutup hati, keras. Kalau sudah begitu, anzartahum ablam tunzikum ayuhin, dikasih peringatan, nggak dikasih peringatan sama aja, mereka nggak akan beriman. Tuh dahsyat benar. Karena setan dalam Al-Quran disebut-sebut dengan khutuwat. Bahasanya itu khutuwat.
khutuwati syaitan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Apa maknanya? Syaitan tuh gangguin kita sistematik, terencana, keukur gitu. Nggak main-main, nggak sembarangan, nggak terukur, terencana, tahap demi tahap sampai terseret dan orang tersandra dengan kemaksiatan yang dilakukan. Kalau maksiat gede sih enggak, yang biasa nyandra tuh maksiat kecil, tapi rajin kita kerjain. Maksiat kecil kita kerjain rajin sampai kita nggak bisa lepas dari maksiat, tersandra dengan kemaksiatan, dan ini mematikan mati. Jadi sangat penting kemudian recovery hati itu jadi penting. Kenapa? Hidup di tengah-tengah kemaksiatan nggak mungkin enggak, dia harus recovery hatinya untuk tetap berada di tracknya. Kalaupun dia ingin kembali, dia harus kembali dulu, rapiin dulu, tata lagi hatinya untuk berada di jalan kebenaran, baru siap hadir lagi di tengah-tengah kemaksiatan untuk memperbaiki masyarakat. Kalau enggak, selesai. Makanya tugas amar ma'ruf nahi mungkar ini nggak bisa dipikul sama siapa-siapa kecuali umat Muhammad. Umat Muhammad menarik karena kemudian dia akhirnya disebut sebagai kuntum khair ummatin, sebagai umat terbaik, menggantikan dominasi sebelumnya orang-orang Yahudi yang menganggap dia umat terbaik. Dominasi itu tumbang setelah munculnya generasi terbaik Rasulullah dan para sahabat, sehingga turun ayat Allah kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Sampai disebut sebagai ukhrijat linnas, kuntum khairu ummatin. Artinya nggak ada sejarah peradaban kemanusiaan umat terbaik kecuali umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang sejarah kehidupan manusia nggak ketemu kecuali umat Rasulullah SAW. Karena apa? Karena tugasnya yang sangat mulia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayatnya kan begitu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minun wa aktsarahumul fasiqun. Sampai begitu istimewanya amar ma'ruf nahi munkar itu. Kalau kata Allah, kalau sekiranya ahli kitab mau memikul amanah ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mau memikul amanah ini, khairul lakum. Ahli kitab juga khairul lakum. Jadi umat terbaik. Tapi sayangnya minhumul mu'minun wa aktsarahumul fasiqun. Sedikit dari mereka yang beriman yang memikul tugas ini, dan kebanyakan mereka fasik. Artinya apa? Ahli kitab nggak sanggup pegang ini, nggak sanggup mikul ini. Sehingga dalam satu riwayat pendeta Yahudi itu pengingkaran yang terhadap kemaksiatan. Jadi kalau ada orang maksiat itu diingetin, dinasihatin sama pendeta Yahudi, jangan maksiat. Tapi kalau orang yang maksiat nggak mau berhenti maksiat, maka pendeta Yahudi berhenti nasihatin, gitu. Berhenti nasihatin tuh. Terus pada akhirnya beberapa waktu kemudian orang yang pendeta Yahudi sama-sama maksiat dengan ahli maksiat, gitu. Jadi begitu. Itu yang saya katakan, nggak bisa. Kita nggak recover itu nggak bisa. Kita nggak takarub, kita nggak zikir, kita nggak wirid. Kita nggak bisa, kita nggak baca Quran, nggak takarub pada Allah, nggak bisa. Kita pasti melebur dengan kemaksiatan dan kita masuk dalam kemaksiatan itu sedemikian rupa. Kalau pendeta Nasrani kan? Iya, pendeta Yahudi, pendeta Nasrani. Begitu, kalau nasihatin, kalau nggak mau ya udah mau nasihatin. Pada suatu saat dia bareng-bareng maksiat tuh sama ahli maksiat. Kenapa? Karena tugas luar biasa. Jadi seorang yang memperjuangkan agama Allah, dia harus recovery, dia harus berbeda dengan orang yang ingin didakwahi. Sehingga nggak ada ungkapan yang kemudian kalau nasihatin orang mau minum khamr, ya kita harus minum khamr biar bisa disenasib, bisa sama, nanti dia akan terima. Ini konsep dari mana? Ikut dakwah. Ini konsep dari mana? Kalau kita udah sama-sama minum khamr, terus kata orang khamr, bedanya sama gua apa? Udah nggak ada bedanya, udah nggak ada istimewanya. Katanya kalau nggak bercampur nggak bisa. Iya, gitu. Iya kan? Jadi di sini ya khasnya. Nah, karena recovery itu jadi kebutuhan bagi setiap manusia Muslim, apalagi masyarakat ini bukan masyarakat Islam.
masyarakatnya nggak Islam banget gitu. Sehingga dia menjadi hancur jadi kebutuhan bagi diri untuk recovery. Nah, Rasulullah SAW salah satu hikmahnya dalam melakukan recovery ya, untuk menghadapi kejayaan dari kaum, menata kembali hatinya untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kebutuhan buat kita. Semua muslim butuh untuk recovery. Saya tanya, Ustaz. Tadi loh kita selesai dulu. Catat dulu. Lupa udah 2. Catat dulu. Berapa nih? 3 ya? Iya. Yang keempat, takarubnya Rasulullah SAW, ujrahnya Rasulullah SAW itu menjadi modal dalam melakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam ujian dakwah. Karena nanti ke depan ternyata kehidupan Nabi keras gitu. Dari intimidasi, dari teror fisik, teror lisan, sampai bentuk-bentuk penyiksaan, keras kehidupannya. Setelah Rasulullah diangkat jadi Nabi, Muhammad jadi Nabi, jadi Rasul, maka kehidupan Rasul berubah drastis. Kehidupan Nabi jadi kehidupan yang sangat keras. Dan itu nggak mungkin enggak, dia harus punya modal. Modalnya takarub kepada Allah, kesiapan untuk menghadapi tantangan, ujian dalam dakwah. Kalau ngomong ujian di teori kayak begini nih, itu aslinya lebih dahsyat dari apa yang kita omongin. Jadi kalau persiapan kita kurang, memang lewat gitu. Terutama bukan hal yang sifatnya penderitaan. Yang dahsyat itu justru yang berupa kenikmatan. Sehingga Rasulullah SAW pernah berkata, aku nggak pernah khawatir kalau umatku diuji dengan kesusahan demi kesusahan. Nggak khawatir Nabi. Yang aku khawatir adalah kalau umatku diuji dengan kenikmatan demi kenikmatan. Kita ambil pelajaran besar dari Bani Israel. Bani Israel dilaknat sama Allah karena apa? Karena susah, karena menderita. Bukan karena kenikmatan demi kenikmatan yang diberikan oleh mereka sampai mereka kufur nikmat sehingga Allah laknat mereka. Jadi karena kenikmatan gitu. Sehingga ketika Umar bin Khattab menjatuhkan Persi dan Romawi, itu harta Persi dan Romawi dibawa ke Madinah. Kata Umar dengan tongkatnya, jauhkan ini dari aku. Jauhkan ini dari aku. Kenapa? Telah hancur orang-orang sebelum kalian karena ini. Dipinggirin. Pakai tongkat lagi, nggak pakai tangan. Kayak jijik banget itu. Kalau kita bukan begini. Kalau kita sih bukan kita gini, pakai tongkat juga, cuma kita masukin ini. Mahkotanya buat mainan. Buat mainan. Siapa sih sahabat? Iya. Lupa namanya. Iya, itu kayak begitu lah. Yang lainnya, baru. Itu kalau dia eksklusif, menyendiri, menutup diri, dia akan jatuh pada parsial, untuk parsial. Dan ini jauh dari rahmatan dia. Karena orang punya kecenderungan kan, yang berpartai silakan berpartai, cenderungan. Tapi jangan nutup diri dan menyalahkan orang yang tidak berpartai. Orang yang tazkiyah silakan aja dengan tazkiyah. Tapi jangan nutup diri lalu menyalahkan orang yang tidak tazkiyah. Karena tazkiyah menjadi bagian dari Islam. Politik bagian dari Islam, bukan Islam, bagian dari Islam. Sosial bagian dari Islam. Yang indah kan kalau ini satu dengan yang lain saling menyempurnakan, saling membuka diri untuk menyempurnakan satu atas lain. Terus jalan sinergis menjadi indah. Yang bahaya kalau udah parsial, menutup diri dan menyalahkan orang yang tidak seperti dia. Ini jadi parsial dan ini mengkerdilkan Islam. Islam jadi kerdil. Parah lagi kalau setiapnya bangga, kalau setiap kelompok itu bangga dengan kelompoknya. Mayoritas umat, tapi esensinya jadi minoritas akhirnya. Apalagi suka mengatakan, ustadz itu di penjara. Terus kelompok lain mengatakan, biar aja itu bukan ustadz kita. Ini celaka. Ini fenomena ta'assub. Kita jumlah banyak, tapi esensinya jadi minoritas. Mayoritas, tapi esensinya minoritas. Kalau mental kita kayak begini. Baik, itu catatan penting dari usahanya
Rasulullah SAW ternyata itu disiapkan oleh Allah agar Rasulullah siap kembali. Manfaatnya buat kita ternyata takarub itu kebutuhan asasi bagi seorang muslim untuk bisa eksis, untuk bisa mengantisipasi banyak kemudaratan yang ada di sekitarnya, dan pada akhirnya dia bisa mendekatkan diri kepada Allah sekaligus menjadi modal dalam kehidupan dan perjuangan yang menegakkan Islam. Tapi sini kaji sirah kita nanti habis ini turun wahyu yang akan bicara tentang wahyu. Jadi di Gua Hiro itu nanti Rasul dikejutkan dengan datangnya malaikat Jibril. Turun wahyu, nanti kita akan bicara esensi wahyu dalam Islam. Tapi ntar kan kita bicarakan. Tapi sampai sini dulu dari saya cukupkan, kurangnya saya minta maaf.